Saya Octavia Liku. Saya main Sekian dari Mbak. Visi mewujudkan SMK Kencana Sakti sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan sesuai standar nasional ISO di bidang nautika, keperawatan, dan pariwisata untuk menghasilkan tenaga kerja yang profesional, mandiri, berdedikasi tinggi, dan mampu bersaing di bidang dunia kerja. Selanjutnya Ibu, saya bertanya, bagi seorang pelamar yang ingin melamar untuk bekerja di sekolah ini, tentu harus melalui proses seleksi. Lalu sistem seleksi seperti apa yang diterapkan di sekolah ini? Kalau di sekolah ini, karena tenaga kerja di sini itu guru dan pegawai. Kami di sini kan bergerak di bidang pendidikan. Tenaga kerja kami di sini itu guru dan pegawai dan cleaning service di sini. Jadi persyaratannya itu yaitu sesuai dengan mereka punya bidang ilmu. Contohnya kami di sini membutuhkan guru bahasa Indonesia, berarti harus guru yang punya latar belakang pendidikannya sarjana pendidikan bahasa Indonesia. Dengan persyaratannya itu pasti harus ada ijazah, harus ada kurikulum vitae atau CV. Kalau itu dengan lamaran, pastinya harus ada lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada yayasan pendidikan Kencana Sakti, yayasan pembina dari SMK Kencana Sakti Kupang. Lalu selanjutnya saya mau bertanya, adakah program pengembangan yang diperlukan untuk tenaga pendidik seperti pelatihan untuk para guru-guru dan karyawan? Ada. Biasanya itu mereka tergabung di dalam organisasi guru, yaitu LPMP itu magang guru. Karena di sini di sini sekolah kejuruan dengan berbagai jurusan. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kami adakan magang guru. Contohnya jurusan perhotelan. Kami dari sekolah memberikan magang guru ke hotel Sotis atau ke hotel baru-baru Hotel Ima. Nah, Hotel Ima itu mereka magang di situ karena mereka harus membandingkan ilmu yang mereka dapat di perkuliahan dengan perkembangan sekarang di dunia industri. Jadi kita kasih magang beberapa guru sesuai dengan tempat magang itu ya sesuai dengan jurusan. Paling banyak itu kalau magang itu ya jurusan guru yang guru produktif, guru yang mengajar di program keahlian. Nah, kalau guru anak diplomatis seperti guru matematika, guru bahasa Indonesia, itu nanti mereka bergabung dalam mereka punya komunitas guru masing-masing. Itu namanya musyawarah guru mata pelajaran. Jadi mereka secara kontinu mereka bersama-sama dengan guru yang satu mata pelajaran di satu kota Indonesia, satu kota Kupang, guru SMK pelajaran matematika itu mereka akan bersama. Jadi nanti dirampungkan mereka bahan ajar, karena kalau di sekolah itu kalau masuk kelas harus ada bahan ajar yang harus mereka ajarkan itu. Jadi per topik itu jadi namanya RPP, namanya itu rancangan pembelajaran itu. Jadi satu guru itu mereka harus seragam. Matematika di SMK Kencana Sakti dengan matematika di SMK 1, matematika di SMK 3 itu mereka dalam gabung dan mereka akan menyelaraskan mereka punya kurikulum dan RPP. Jadi yang didapatkan siswa itu sama begitu. Nah, begitu. Jadi mereka proaktif dalam forum mereka MBMP itu, musyawarah guru mata pelajaran. kira-kira berapa gaji
dia bervariasi. Karena di sini ada kelompokan, di sini ada guru PNS yang diperbantukan di Yayasan Pendidikan Kebangsaan Sakti di SMK Kencana Sakti itu, gaji mereka itu langsung diberikan oleh pusat dan mereka ASN. Nah, jadi mereka diberikan oleh pusat. Yang berikut ada guru honor. Guru honor itu mereka juga tergantung dengan jam pelajaran. Tergantung dengan jam pelajaran dan jam yang mereka terima itu berapa. Sesuai dengan mata pelajaran yang mereka asuh. Contoh mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 itu 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran di satu kelas saja. Kelas kita umpama kelas 1 itu ada 3 kelas, berarti dia mengajar itu berarti dia 4 dibagi 3 kelas berarti 12 jam per minggu. Jadi pokoknya itu kami di sini variasi gaji, ada memang ada gajinya. Kalau guru honor tidak, guru honor itu ya gajinya sekitar 320. Kalau nanti ada yang guru yayasan, yang ketiga itu guru yayasan pegawai yayasan. Itu artinya karena kami di sini sekolah swasta, jadi kami punya ada guru yang digaji oleh yayasan, jadi itu guru tetap. Guru tetap itu namanya guru yayasan. Guru tetap yayasan itu di UNR. Memang gaji guru itu kecil, tapi kalau pegawai yayasan ya gajinya lebih. Seperti apa sistem organisasi yang ada di sekolah ini? Sistem organisasi di sekolah ini dari atas itu ketua yayasan. Yang memberi itu dia struktur ya, saya bicara dari struktur dulu, struktur yayasan, struktur yayasan, itu kepala sekolah. Itu kepala sekolah itu sebagai pembina, yaitu turun ke bawah kepada di sini ada kepala sekolah, di situ tata usaha. Kepala sekolah, tata usaha, wakil kepala sekolah itu kami ada 2. Wakil kepala sekolah di bidang akademik itu yang wakil kepala sekolah itu sini waka 1, bagian kurikulum itu. Kalau untuk SMK bagian kurikulum. Jadi nanti dia itu yang mengurus tentang jadwal pelajaran, memeriksa tentang apa perangkat mengajar guru. Nah, itu yang waka kurikulum, waka 1. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang kedua itu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu dia bertugas untuk mengawasi tentang permasalahan siswa, itu apel pagi, dan itu yang berikut lagi. Kemudian di sini juga ada wakil kepala sekolah bagian pencarian prasarana. Jadi dia yang mengkoordinir atau pelanggaran yang di yang ada di inventaris sekolah itu dia juga bagi inventaris. Dan dia yang akan mengindak barang-barang itu bekerja sama dengan wali kelas dan siswa. Yang berikut itu ada ketua program studi. Ketua program studi itu yang pertama di sini kami ada berjurusan. Yang pertama itu hotel, akomodasi kehotelan, yaitu usaha perjalanan wisata. Yang berikut keperawatan, terus itu nautika namanya. Jadi di jurusan itu dikepalai oleh ketua program. Kalian itu program studi itu ada 4 itu, jadi ada ketuanya. Yang berikut nanti masuk ke wali kelas. Wali kelas, jadi di bawah ketua itu ada wali kelas. Wali kelas itu yang sebagai wali setiap kelas. Wali kelas. Jadi dan terakhir itu adalah siswa. Dan kalau yang tata usaha itu ada pegawai di dalamnya, pegawai tata usaha. Dan juga ada cleaning service di sekolah juga. Menjaga keamanan. Tapi apa motivasinya? Motivasi itu yang biasa kepala sekolah berikan kepada kami, yaitu harus sebagai guru, sebagai pegawai harus punya satu moto bahwa mencerdaskan anak bangsa di sini. Jadi kita bukan bekerja di bagian jasa, tapi barang, tapi kita di bagian jasa. Artinya melayani harus dengan hati. Yang berikut harus datang pagi, mulai pagi untuk bekerja itu pagi. Motivasi yang berikut juga kepala sekolah memberikan motivasi bahwa setiap sesama guru dan karyawan itu harus bekerja sama dengan baik dan harus seperti keluarga untuk mencerdaskan anak bangsa dan membangun agar sekolah ini maju. Yang berikut apa yang dilakukan untuk menjalani kualitas anak-anak ini dan guru? Ya itu kan seperti tadi
menjadi harmonis ya, menjaga dan tidak ketat-ketatan dulu. Nah, ini sama-sama satu keluarga besar SMK Kebijakan Sakti, bukan pegawai negeri lain, yayasan lain, honor lain, tapi kepala sekolah bisa membantu kami secara bersama dengan kekeluargaan, tidak membeda-bedakan mana yang honor, mana yang PNS, mana yang masukkan. Jadi itu tim dasar yang apa itu Pengawasan itu menggunakan pengawasan kepala sekolah secara setiap hari dengan dari sekolah untuk mengecek kelas itu ada 5 sekolah kita. Habis itu dengan adanya absen guru dan absen siswa pelajar di kelas itu ada absen guru yang akan menjadi tolak ukur bahwa guru yang nakal itu ya rajin atau dia hadir berlaku atau tidak. Yang berikut ada CCTV yang akan mengawasi sistem keamanan kita di sini ada CCTV. Itu juga salah satu alat mengawasi jalannya proses KBM kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dari itu berapa kali dilakukan evaluasi dalam setiap semester itu mengecek kembali sistem kerja atau program yang akan Biasanya itu namanya di sini yaitu supervisi ada 2, supervisi kelas dengan supervisi di perangkat guru. Jadi supervisi itu kepala sekolah setiap 1 semester itu ada 2 kali melaksanakan supervisi, masuk ke kelas dan melihat langsung proses KBM dan pembelajaran proses mengajar guru di dalam kelas, tindakan guru di dalam kelas itu proses tindakan guru di dalam kelas itu nanti Kepsek melihat itu ada yang punya format yang supervisi guru. Yang berikut ada juga supervisi perangkat pengajar. Supervisi pengajaran itu lengkap tidak, sesuai tidak, itu ya pengawasan ya apa namanya tadi pertanyaannya. Terus itu ada juga rekapan absensi. Itu juga nanti setiap bulan itu dievaluasi. Apakah guru ini rajin atau tidak, hadir atau tidak, sesuai jam pelajaran atau tidak masuk. Dievaluasi dilakukan oleh kepala sekolah dan itu nanti kita akan melakukan rapat terakhir itu adalah evaluasi temuan yang ditemukan oleh kepala sekolah itu mengenai proses pembelajaran ada hal yang ditemukan itu saja. Terima kasih atas waktu kepada kami telah melakukan wawancara dengan baik. Semoga semua itu dan sekolah ini bisa berjalan dengan dan untuk kalian juga semoga sukses sampai akhir. Amin. Terima kasih. Sekian dari hasil wawancara kami ucapkan terima kasih.